Terima kasih rakyat Malaysia yang menjaga adab sehingga sejauh ini kita disenangi. Alhamdulillah. Tuh. Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih. Lihat, dari sekian banyaknya tuh, ini tuh warga asing tuh. Warga asing. Tuh. Tapi Malaysia yang dikasih. Ini bukan pilih kasih ya, guys. Oke, sebelum video reaction aku sore hari ini, apa kabar? Teman-teman, semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Guys, kalian tahu nggak kalau jemaah haji asal Malaysia itu adalah jemaah haji terbaik di dunia. Penilaian ini tuh bukan serta-merta diberikan gitu aja ataupun pengakuan dari jemaah haji Malaysia itu sendiri, bukan. Melainkan ini tuh berdasarkan penilaian dari jemaah haji lain termasuk pihak Arab Saudi itu sendiri. Di konten sebelumnya, gue udah pernah ngebahas soal penghargaan Labaitum yang diberikan 5 kali berturut-turut kepada Malaysia karena tabung haji atau pengurusan haji asal Malaysia itu selalu memberikan progres baik setiap tahunnya. Sehingga Arab Saudi memberikan 5 kali berturut-turut. Nah, kali ini gue tuh mau ngajakin kalian untuk melihat kelakuan ataupun sifat dari jamaah haji Malaysia ketika mereka berada di Arab Saudi. So, kalian penasaran kira-kira seperti apa sih kebiasaan masyarakat Malaysia atau jamaah haji Malaysia ketika mereka berada di Arab Saudi? Tanpa beberapa lama langsung saja kita lihat video sekarang, tapi sebelum itu subscribe dulunya kan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video. Oke, sekarang kita lihat guys videonya. Jemaah haji Malaysia dipuji paling mudah berurusan. Labbaik Allahumma labbaik. Lihat, mereka mau menuju ke suatu tempat aja itu benar-benar beratur. Yang mana kemah di Mina ni kekal bersih ditinggalkan oleh jemaah haji daripada Malaysia. Alhamdulillah. Ini yang pernah gue reaction sebelumnya Isu pun guys. Tak ada. So maknanya kita ni macam mana? Memang disiplin sangat-sangat. Yelah, kita bawa diri kita ke luar negara, kita jaga adab kita, budaya kita. Inilah hasilnya. Tapi guys, semalam saya ada terbaca ataupun terlihat di TikTok di mana ada satu influencer daripada Indonesia ni, dia cerita yang Malaysia punya jemaah haji mendapat ranking nombor 1. Oh, Di mana dalam macam mana dah cara dia tu? Dalam banyak-banyak negara. Banyak negara kita antara yang tersusun, terapi ataupun yang paling mudah lah prosesnya. Bagus. Walaupun jemaah haji yang paling banyak adalah daripada Indonesia. Bila kita buat macam gini kan, untuk negara kita senang untuk tahun-tahun hadapan. Kita senang untuk masuk, senang untuk berurusan. Dia tak ada lah orang kata kena blacklist dan sebagainya. Benda yang baik lah sebenarnya. Kita tak nak cerita tentang negara-negara yang tular kat media sosial yang tentang buruk tu kan. Tak kisahlah yang itu biar. kan. Kita jaga kita punya adab, kita punya budaya, dan nak bagi tahu juga kita punya pasport tu antara yang kuat tau. Untuk jemaah-jemaah haji sekalian, kami sentiasa mendoakan semoga haji mabrur. Amin. Dan ini menunjukkan yang negara Malaysia ni memang sangat-sangat orang kata bagus. Mungkin ini ya guys, kebiasaan rakyat Malaysia yang biasa dilakukan mereka di negaranya gitu. Disiplin, taat pada aturan, menjaga kebersihan. Terus ketika mereka berada di negara orang, itu tuh aturannya tuh dipakai, kebiasaannya tuh diterapkan gitu. Malaysia bagus. Malaysia kita kalau tayyib, sya'b tayyib, rajul tayyib, semua tayyib. Kita bila nak masuk raudah, orang suruh beratur. Lihat. Orang kita, sebab tu saya kata patutlah polis selalu puji. Orang kita bila berkumpul satu tempat, nak contoh mutawif, nak ceramah lah, nak cerita sini berlaku gini. Polis datang, polis tak payah cakap. Habis. Kita pun bergerak. Ini sebab patutlah orang polis Saudi, pihak berkuasa Saudi sayang sungguh dekat orang Malaysia. Sebab dengan kata orang lain tak ada tinggi suara sampai katak katak pula kita sayang latih sebab dia katak pukul sampai pukul apa-apa yang ada pukul ni suruh gerak tak nak gerak. Kita orang Malaysia tak. Saya tengok patutlah dia orang ni betul-betul burn out. Kalau tak ada kuliah agama yang memberikan kepada mereka ceramah tentang baiki balik niat kita. Baiki balik niat kita, kita sedang melayani tetamu Allah. Itu besar tu benda tu. Melayani tetamu Allah. Untuk apa? Untuk mereka beribadat. Bukankah itu satu ibadat yang sangat besar? Betul. Kita tolong orang buat ibadat. Jadi mereka sentiasa diberi kuliah pasal ini. Sebab tu kita tengok polis, tapi ada juga yang betul-betul burn out sampai naik tangan tolak. Dah sebab apa? Okey, bayangkan Raudah ataupun mana-mana tempat yang memang kalau boleh jangan solat lama kat situ. Ramai lagi nak masuk. Faham. Ada member tu nampak boleh dia angkat takbir pula.
Haji. Dia memang nak duduk lama. Faham. Dia fikir nak buat sunnah, tapi dia tak tahu sunnah yang lagi besar adalah Mudahkan orang lain juga. mudahkan orang lain. Sampai polis akhir sekali, polis pergi tolak dia. Duduk solat. Jadi angle tu yang diambil, dirakam, diviralkan. Kalian dengar sampai polis Arab Saudi nih yang muji. Kalian nggak perlu kayak teriak-teriak untuk ngatur jamaah haji Malaysia. Cukup kayak, Habibi, kayak gitu doang udah. Mereka langsung ngerti gitu. Ini kebiasaan baik. Baik banget. Dan kan harus dijadikan contoh, guys. Ini tujuan konten ini dibuat. Arab Saudi umumkan penyelenggara haji terbaik Nah, ini yang udah 2026 pernah gue diraih reaction, oleh guys. Malaysia. Dan justru netizen bertanya, bagaimana dengan Indonesia? Dan ini tuh bukan sekali aja ya teman-teman. Malaysia dapat Diamond Award 5 kali berturut-turut. Bayangkan, dan selain Malaysia, negara yang mendapatkan Diamond Award adalah Irak dan Ethiopia. Bahkan perunggu diraih oleh Aljazair, Tunisia, serta Singapura. Pakistan dapat penghargaan khusus untuk Singapura manajemen dapat kerumunan di Mina Arafah, dan India untuk inovasi layanan digitalnya. Lah terus Indonesia masuk kategori apa, Rik? Kita kan negara dengan jamaah haji paling banyak di dunia. Nah itu dia ironinya, Rin. Indonesia justru nggak masuk satupun kategori. Padahal kuota kita paling besar sedunia. Penghargaan Labbaik Tom ini diumumkan langsung sama Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Dr. Taufik bin Fauzan Al Rabiah, di acara penutupan musim haji akhir Mei 2026 di Mekah. Dan yang bikin makin nyentil lagi adalah di saat yang sama penyelenggaraan haji kita lagi disorot. Disorot soal apa emangnya, Rik? Tim pengawas haji DPR RI nemuin masalah di Mina. Jadi mulai dari distribusi makanan yang telat, tenda yang padat, sampai Waduh, fasilitas yang terbatas. negatif Bahkan anggota malah. tim WAS, Celia Adriani Gantina, mengungkapkan bahwa ada laporan jemaah yang gak dapat makanan sampai 9 jam di Mina. Jadi sambil negara lain dapat Diamond Award, negara dengan jemaah terbanyak di dunia malah pulang tanpa satu kategori pun. So, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kuantitas itu gak nentuin suatu negara itu bakalan baik atau enggak gitu. Justru malah kualitasnya. Kalian tadi dengar Singapura masuk loh, dapat Singapura mayoritasnya justru banyak Cina gitu kan. Mungkin ya banyak non-muslimnya, tapi dapat penghargaan gitu. Dan saya rasa karena memang jamaah haji Indonesia tuh banyak banget, jadi diaturnya lumayan cukup challenging gitu. Kayak lumayan cukup susah. Gue gak tahu ya soal ini. Tapi gue berharap semoga terus ada perbaikan sih untuk pengurusan jamaah haji dari Indonesia gitu. Karena kita tuh terbanyak. Diurusnya harus bener-bener. Dan guys, bukan soal disiplin nih. Kalian tahu kan, sifat rakyat Malaysia tuh adalah suka memberi. Suka menolong gitu. Kalau ada rezeki lebih, mereka tuh memberi. Kalau ada orang yang kesusahan, mereka memberi. Ini tuh dibawa ke Arab Saudi tahu. Dibawa bener-bener guys. Ini ada sebuah video, beberapa video yang bakal gue tunjukkan. Jamaah haji Malaysia membagi-bagikan makanan kepada jamaah haji dari negara lain. Bukan dari negara Malaysia. Mereka ngebagiin kepada lu dari Nigeria, lu dari Afrika. Nih, gue bawa makanan, ambil. Lihat videonya. Jamaah haji Malaysia berbagi makanan kepada jamaah umroh. Ya bagi makan Lihat. gratis. Ini di jalan tuh. Nasi sabil nama Pak. Ini jamaah Malaysia, ini tuh di jalan tuh. Banyak orang asing. Gratis. Nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Iya. Literally kayak nasi, guys. Kasihkan aja. Dan ini yang videoin siapa? Orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Dengar suaranya, bahasanya. Orang-orang Malaysia dermawan gitu kan. Bagi-bagi nasi terus. Jadi jamaah-jamaah Malaysia ini bagi-bagi makanan gratis lah di daerah Ajat Sud. Jadi sedekah makan ke para jamaah umroh. Wah. Biasa orang Indonesia pun juga macam itu lah. Guys, gue di sini muji Malaysia tuh bukan serta-merta pengen pendapatan, pengen AdSense. Itu mah bonus doang. Ini real guys, perlu dipuji. Maksudnya kayak, ngerti gak sih guys? Kebiasaan mereka tuh bener-bener banyak sekali hal-hal positifnya untuk kita tiru. Dari segi disiplin, dari segi kepedulian, bener-bener contoh yang sangat baik. Gue udah beberapa tahun reaction Malaysia dan gak bosen-bosen nih gue ngingetin bahwa gak perlu jauh-jauh kita mencari contoh ke negara Eropa. Lihat negara Malaysia, rakyatnya mayoritas bersifat baik. Meskipun gak semua, gue tahu ada juga beberapa yang kayak, you know. Malaysian women spread joy in Makkah with kuih bahulu. Mereka ngebagiin bukan kurma, kuih bahulu. I don't know kuih bahulu. Mungkin makanan asal Malaysia, kue asal Malaysia gitu. Coba kalian komen. Dibawa ke Mekah, dibagiin di sana. Lihat. Kepada jamaah asing, guys. Kayak tuh. Bukan kepada jamaah Malaysia lagi, kepada orang asing dibagiinnya. Mereka tuh peduli bukan cuma sama sesama rakyat Malaysia, tapi
semua gitu. Nih ya, ada satu video yang kelihatan banget orang Malaysia tuh dispesialkan banget di sana gitu. Jadi ada video yang ngebagiin minum gitu, terus orangnya tuh kayak, nih Malaysia. Kayak excited banget untuk ngasih kepada rakyat Malaysia karena saking dicintainya gitu. Mungkin ini kayak polis atau I don't know apa. Kita lihat guys. Terima kasih rakyat Malaysia yang menjaga adab sehingga sejauh ini kita disenangi. Alhamdulillah. Tuh. Terima kasih. Lihat, dari sekian banyaknya tuh, ini tuh warga asing tuh. Warga asing. Tuh. Tapi Malaysia yang dikasih. Ini bukan pilih kasih ya guys, tapi Betul di tempat Malaysia. penilaian seseorang terhadap orang yang bersifat baik itu biasanya lebih peduli gitu. Karena rakyat Malaysia di sana menjaga adab, menjaga sikap, menjaga norma, mengikuti peraturan di sana. Sehingga mereka disenangi. Guys, ini contoh yang sangat keren banget. Ini salah satu contoh juga, rakyat Malaysia tuh disiplin. Merayakan ketibaan kumpulan pertama jemaah haji Malaysia di Tanah Suci. Baru nyampe nih mereka nih. Lihat pakai bus nih. Ini bus Malaysia. Ketibaan jemaah haji disambut meriah oleh petugas tabung haji. Langsung disambut. Lihat. Sangat amat, sederhana, kayak tenang gitu, enggak yang menggebu-gebu. Kelihatan banget ramahnya tuh. Lihat mereka beratur. Tuh, disiplin satu-satu masuk, terus kayak langsung disambut makan-makan. Kayak gini kah guys, di Malaysia itu. Lihat, ada yang dikasih bunga. Oh my god, such a beautiful. Disiplin merekanya. Maksudnya kayak ngerti gak? Disiplin. Jadi disambut sedemikian. Tabung haji tuh mendapatkan penghargaan laba itu. Melihat guys, sedemikian menyambut rakyatnya di sana tuh kayak bener-bener dibalonin gitu. Sisi estetiknya tuh diperhatiin juga. Jadi wajar aja kalau Arab Saudi kayak, wah ini gila sih mungkin ya Malaysia ya. Keren sih. Dan hal-hal seperti ini tuh karena sifat kedisiplinan mereka. Mereka tuh memperhatikan hal-hal kecil, detail-detail kecil. Kayak balon tuh buat apa sih? Tapi karena itu tuh estetika gitu. Buat sedap dipandang, buat biar si masyarakat yang baru sampai ke Arab tuh langsung kayak, wow indah gitu. Dapat first impression yang baik. Bener gak? Kita nih kalau menjaga penampilan itu pasti penilaian orang tuh bakal bagus gitu. Sama halnya dengan ini tabung haji di sini, dia disiplin memberikan pelayanan yang sangat baik, bukan cuman dari hard service-nya, tapi dari soft service, kayak detail-detail kecil tuh diperhatiin. Keren. Dan mungkin kalian pengen tahu alasannya kenapa nih rakyat Malaysia tuh selalu dapat pujian di sana. Ini ada satu video. Jemaah Haji Malaysia antara yang paling disiplin di Tanah Suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Kenapa Malaysia boleh jadi macam tu? Disebabkan sistem tabung haji yang sangat teratur. Nombor 1, kursus Haji Malaysia antara yang paling lengkap dalam dunia. Jemaah bukan setakat diajar cara buat haji, tetapi diajar step by step apa nak kena buat bila sampai dekat Mekah, dekat Madinah nanti. Cara bergerak, timing tawaf yang sesuai, laluan yang selamat, sampailah adab dan juga etika pun dimasukkan di dalam silibus kursus haji. Kedua, disiplin masa. Tabung haji latih jemaah kita disiplin masa. Bila nak berangkat, bila nak naik bas, bila nak masuk hotel, semuanya dah disusun sebelum jemaah berangkat lagi. So bila jemaah sampai dekat Tanah Suci nanti, jemaah Malaysia tak kalut. Sebab tu pergerakan kita jadi smooth dan juga teratur. Nombor 3, bimbingan Mutawif Malaysia. Mutawif kita bukan setakat bimbing bab ibadah sahaja, tetapi menjaga kumpulan, menjaga kebajikan dan pastikan semua dalam keadaan selamat. Sebab tu hampir setiap tahun kerajaan Arab Saudi ataupun petugas Arab Saudi selalu sebut Malaysia very organized, very disciplined. Wow, congratulations Malaysia. Arab Saudi sendiri yang puji, bukan setakat orang Malaysia atau Indonesia nih. Arab Saudi yang punya itu loh, yang punya tempatnya sendiri, yang bilang gitu bahwa rakyat Malaysia selalu terorganisir, selalu bagus setiap tahunnya katanya. Dan ini ternyata barusan kalian bisa dengar ya, ada silabus khusus. Bukan cuman mengajarkan bagaimana tata cara
beribadah haji yang benar sesuai syariat Islam. Tapi bagaimana cara mereka beretika, bagaimana cara mereka mengatur waktu, tempat di mana ini yang benar-benar safe untuk kalian berjalan ketika mengelilingi Ka'bah, dibahas di silabus itu di tabung haji. Jadi pas mereka datang ke sana udah gak bingung lagi. Mereka tinggal langsung gitu, langsung buat gitu, langsung kayak yuk kita laksanakan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Keren guys, ini perlu kita contoh sebagai rakyat Indonesia nih. Apalagi buat pengurusan haji di Indonesia yang akhir-akhir ini ternyata banyak kritikan yang kurang baik gitu. Sorry guys, gue bikin konten kayak gini tuh bukan semata gue pengen ngejelekin negara gue sendiri. Tapi guys, gue tuh pengen kayak kita tuh selalu ada progres gitu. Melihat dari negara lain, negara asing gitu. Melihat dari Malaysia contohnya seperti apa sih. Kita terapin gitu. Jangan dari setiap sisi itu negatif aja yang dapatnya. Ayolah, aduh gak ada satupun kah yang membanggakan gitu. Gue bangga banget terakhir di Indonesia, jujur. Tapi ayolah, kasih kita yang kayak semacam, wow, gue bangga nih Indonesia nih gitu. Kayak Malaysia, ayolah. So guys, itu saja video gue kali ini. Sorry banget kalau over proud. Tapi memang over proud, gue bangga. Gue sebagai rakyat Indonesia juga melihat rakyat Malaysia dipuji sedemikian, didapat sambutan sedemikian, gue sangat bangga. Tapi ingat guys, orang yang baik ketika dipuji adalah mereka tetap rendah hati. Dan gue percaya orang Malaysia pasti seperti itu. Thank you so much for watching guys. Hope you guys like it. Kita sama-sama berdoa semoga suatu saat kita bisa berkunjung ke Tanah Suci. Umur gue udah gak muda lagi nih, udah 30 guys. Udah, aduh, ada gak ya nanti di umur berapa gitu gue bisa berkunjung ke sana? Gue berharap banget, dan gue berdoa juga semoga kalian yang nonton video ini yang belum berkesempatan sama-sama bisa berkesempatan untuk menuju ke Tanah Suci. So, itu video kali ini. Saya Dabiar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.